Bagaimana menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada orang lain? Berikut cara menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada sesama teman seiman. Bacaan Alkitab, Yohanes 13. Pendahuluan. Alkitab mengatakan kita harus saling mengasihi. Kedengarannya bagus, tapi bisakah kita melakukannya? Siapapun yang berkata, saya mencintai umat manusia, saya tidak tahan dengan orang-orangnya, adalah benar. Orang-orang hanya menjengkelkan. Saya setuju dengan orang yang berkata, hidup di atas dengan orang yang kita cintai. Oh, betapa mulianya itu. Hidup di bawah dengan orang yang kita kenal, itu cerita lain. Bahkan orang-orang di gereja pun sulit untuk mengasihi. Ketika kita bernyanyi dan melihat orang di samping kita saat bernyanyi di gereja dengan lirik lagu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, karena kau adalah bagian dari keluarga Tuhan, saya terkejut kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Seringkali kita sulit untuk mencintai keluarga kita sendiri. Jika seorang pria memberitahu istrinya bahwa dia benar-benar mencintainya, tetapi kenapa dia ingin menikah lagi dengan wanita lain? Bagaimana cara agar kita dapat menjadikan kasih sebagai karakteristik yang mendominasi hidup kita? Jadikan kasih sebagai prioritas. Memang mencintai orang itu sulit. Namun inilah yang diperintahkan Alkitab. Sebab inilah pesan yang telah kamu dengar sejak semula, kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes pukul 3:11. Kita menghabiskan waktu untuk apa yang kita anggap penting. Bagi banyak dari kita, pilihan-pilihan ini valid, waktu bersama keluarga dan teman, bekerja, berdoa, melayani orang miskin, memperjuangkan hak, memprotes kesalahan. Tetapi seperti yang diingatkan kitab suci kepada kita, dan jika aku menyumbangkan semua hartaku untuk memberi makan orang miskin, dan jika aku memberikan tubuhku untuk bermegah tetapi tidak memiliki kasih, aku tidak memperoleh apa-apa. 1 Korintus 13:3. Meskipun kita memiliki kebebasan untuk menetapkan prioritas kita sendiri, Yesus menetapkan tujuan tertentu untuk kita. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang terbesar dan terpenting. Yang kedua seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pukul 22:37-39. Maka, kasih bukanlah wilayah abu-abu dalam kitab suci. Yesus mengutamakan kasih di atas semua kebajikan Kristiani lainnya. Setiap pikiran, tanggapan, dan tindakan niat baik pertama-tama harus melewati saringan halus cinta, atau tidak ada artinya sama sekali. Dalam Strength to Love, Martin Luther King, Jr. mendorong kita untuk menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani adalah menemukan makna perintah ini dan mencari dengan penuh semangat untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mengapa kasih? Apa yang membuatnya begitu penting? 2. Memahami pentingnya kasih. Ketika Yesus berbicara kepada para murid tentang perintah terbesar pertama dan kedua, dia menjelaskan bahwa semua hukum dan kitab para nabi bergantung pada kedua perintah ini. Matius 22:40. Bagi orang Israel, dan juga bagi banyak orang percaya saat ini, tampaknya lebih masuk akal bahwa ketaatan menjadi tonggak dari mana hukum digantung, karena tujuan penulisan hukum adalah kepatuhan terhadapnya. Dan ada tertulis, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Yohanes pukul 14:15. Namun Yesus juga berkata, aku memberimu perintah baru, saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Yohanes pukul 13:34. Rasul Paulus selanjutnya memberitahu kita, kasih tidak bersalah kepada sesama. Karena itu, kasih adalah pemenuhan hukum. Roma pukul 13:10. Ini mungkin terdengar tidak relevan bagi generasi kita yang bergantung pada departemen kepolisian, senjata, dan kekuatan untuk menegakkan dan memenuhi hukum. Namun perintah sederhana Yesus membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada yang kita miliki secara alami, lebih banyak kekuatan daripada senjata buatan manusia manapun. Logika penafsiran Paulus atas perintah kasih Yesus memenuhi hukum tampak sama sederhananya dengan statement ini. 1. Jika seseorang mengasihi pasangannya, tentunya orang tersebut tidak akan berzina dengan pasangan tetangganya. 2. Jika seseorang mencintai rekan kerjanya, tentunya orang tersebut tidak akan membohonginya. 3. Jika seseorang mengasihi musuhnya, tentunya orang tersebut tidak akan memfitnahnya. Kasih memenuhi hukum, jika kita benar-benar mengasihi. Kita tidak akan berkeinginan untuk menyakiti atau melanggarnya, sehingga kita tidak pernah melanggar hukum. Tuhan menetapkan kasih sebagai dorongan untuk ketaatan. 3. Mewujudkan sifat kasih yang berbeda. Ketika kita menunjukkan kasih Kristiani, itu membedakan orang percaya dari seluruh dunia. Yesus selanjutnya berkata, dengan kasih ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yohanes pukul 13:35. Perhatikan Yesus tidak mengatakan bahwa orang akan tahu bahwa Anda adalah murid saya jika Anda mempromosikan agenda saya, atau memakai t-shirt Kristen atau gelang WWJD, atau stiker ikan di mobil Anda, melainkan jika Anda mengasihi satu sama lain. Dunia yang menonton akan terbujuk bukan ketika nilai-nilai kita dipromosikan tetapi ketika nilai-nilai itu menjelma, ketika kita menjadi pemasok cinta.
Seolah-olah Yesus telah memberikan hak kepada seluruh dunia untuk menilai apakah seseorang menjadi pengikutnya atau tidak hanya berdasarkan kasih mereka kepada sesama manusia. Kebajikan cinta yang lincah membedakan orang Kristen. Sejak semula, rencana Allah adalah mengembangkan suatu umat yang mencerminkan karakternya. Dan apa karakternya? Kasih. Tuhan adalah kasih, dan dia yang tetap dalam kasih tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap di dalam dia. Dalam hal ini, kasih disempurnakan bersama kita sehingga kita dapat memiliki keyakinan pada hari penghakiman, karena kita adalah seperti dia dalam hal ini. Dunia, 1 Yohanes pukul 4:16-17. Orang-orang percaya adalah iklan Tuhan kepada masyarakat yang mengamati tentang bagaimana individu dapat hidup dengan baik dalam masyarakat itu. Nyatanya, kasih Kristiani akan selalu menjadi apologetika terbaik yang dimiliki gereja. Ketika Ira Gillett, misionaris biang ke Afrika Timur, pulang untuk melaporkan aktivitasnya di luar negeri, dia menceritakan sebuah fenomena yang menarik. Berulang kali, Gillett memperhatikan bagaimana sekelompok orang Afrika berjalan melewati rumah sakit pemerintah dan melakukan perjalanan bermil-mil lebih jauh untuk menerima perawatan medis di kompleks misionaris. Dia akhirnya bertanya kepada kelompok tertentu mengapa mereka berjalan lebih jauh ketika perawatan yang sama tersedia di klinik pemerintah. Jawabannya, obatnya boleh sama tapi tangannya berbeda. Itulah keutamaan kasih yang menjelma. Kasih seperti itu membuat perbedaan. Kristus tidak memiliki tangan, tetapi tangan kita tidak ada kaki, tapi kaki kita. Kami adalah duta besarnya, mewakili dia ke dunia. Dan ketika kita mencintai sebagaimana dia mencintai kita, itu akan membuat perbedaan. Orang-orang akan memperhatikan. Kasih Kristiani sangat diperlukan. 4. Tunjukkan keutamaan kasih. Bagaimana kita menunjukkan kekhasan kasih Kristiani? Karena kebajikan adalah tindakan moral yang kita praktikkan. So, bagaimana kita bisa mempraktikkan kebajikan kasih yang mulia? A. Kasih menghargai orang lain. Mari kita tidak mencampur adukan kasih Kristiani dengan pemalsuan modernnya, nafsu, sentimentalitas, dan kepuasan. Meskipun kasih adalah perasaan yang indah dan hangat, kasih bukan hanya perasaan. Faktanya, menurut Alkitab, kasih pada dasarnya adalah ketertarikan aktif pada kesejahteraan orang lain, kasih bertindak untuk kepentingan orang lain. Menurut William Barclay, kasih adalah semangat di dalam hati yang tidak akan pernah mencari apapun selain kebaikan tertinggi dari sesamanya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepadanya, melainkan karena Tuhan memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada kita. Karena Tuhan mencintai dunia dengan cara ini, Tuhan memberikan putra tunggalnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Tuhan mengasihi kita sehingga dia dapat menunjukkan belas kasihannya kepada kita dalam pribadi anaknya. Dengan cara yang sama, setiap orang di sekitar kita memiliki nilai yang luar biasa bagi Tuhan sebagai objek potensi belas kasihannya. Putra tunggalnya mati menggantikan dosa manusia. Karena manusia sangat berarti baginya, tentunya sesama bukankah seharusnya berarti juga bagi kita. Dan, oleh karena itu, kita perlu mencintai sesama sebagaimana Tuhan mencintai manusia. B. Kasih rentan terhadap yang lain. Dengan kata lain, kasih membuka hidupnya untuk orang lain. Kasih melampaui perasaan sentimental. Kasih meruntuhkan penghalang. Kasih mengekspos hati. Pikirkan tentang Yesus. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk datang ke bumi. Dia menyelubungi keilahiannya dan mengambil kemanusiaan. Dan apa yang didapatnya? Ia datang kepada miliknya, dan umatnya tidak menerima dia. Yohanes pukul 1:11. Dapatkah Anda membayangkan pergi dalam perjalanan bisnis selama seminggu, pulang ke rumah, dan keluarga Anda tidak mengenali Anda? Itu mirip dengan apa yang Yesus alami ketika ia datang ke bumi. Tentunya itu pasti menyakitkan. Kemudian, saat Yesus tergantung di kayu salib, mati untuk orang-orang yang Yesus kasihi, ternyata orang yang Yesus kasihi malah melontarkan makian, cemoohan, dan ejekan. Hatinya hancur, namun, Yesus mengampuni mereka. Dalam The Four Loaves, kasih Kristiani adalah investasi paling mahal yang pernah Anda lakukan, menggambarkan sifat cinta yang rapuh. By C.S. Lewis. C. Kasih memerlukan biaya. Itu membuat tangannya kotor. Butuh kesempatan. Ia mengambil risiko. Butuh pertaruhan. Cinta membuat pernyataan dan meninggalkan warisan. Itu tidak terduga, mengejutkan, dan mengaduk. Itu melakukan tindakan yang mencuri hati dan meninggalkan kesan pada jiwa. Seringkali tindakan ini tidak pernah dilupakan. Kasih Kristen ada harga yang harus dibayar. Sekalipun biayanya tinggi, kita tetap dapat mengandalkan Tuhan untuk memberikan kepuasan kepada para pengikutnya. Kasih sejati selalu berharga dan selalu ada pengorbanan. Jika tidak ada pengorbanan maka tidak ada kasih. Kesimpulan, pada akhirnya, tujuan hidup orang Kristen adalah kasih. Ukuran kedewasaan kita adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jika kita gagal dalam kasih, kita kehilangan apa artinya menjadi seorang Kristen. Tapi ada harapan bagi orang yang gagal dalam kasih. Pada awalnya saya mengajukan pertanyaan, bisakah kita melakukannya? Bisakah kita mencintai orang lain dengan cara ini?
Jawabannya, saya khawatir, adalah tidak. Kita tidak dapat mengasihi orang lain seperti Kristus tanpa kita memiliki kasih Kristus. Bahkan Tuhan mengampuni mereka yang menyalibkan Dia. Tentunya Tuhan siap mengampuni saudara atas semua kurangnya kasih kita. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada saudara hari ini, agar membersihkan hati saudara yang tak ada kasih, dan mengisinya dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang penuh kasih sehingga dapat menerima rahmat-Nya. Hari ini tempatkan kepercayaan saudara pada Kristus, biarkan Dia mengajari saudara cara untuk mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi saudara. Pendaftaran, acara Sinode GPK CMC, berbagi kasih. Apa itu berbagi kasih? Arti berbagi adalah 1. Memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi bisa kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, dan setiap hal di bumi ini. 2. Kegiatan yang dilakukan seorang individu ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mengurangi beban orang lain yang dirasa kekurangan. Jakarta, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Kepada White, PLT Koordinator Indonesia Barat Pendeta Samuel Liwu, PLT Ketua DPD DKI Pendeta Fauzan Zega, PLT Ketua Penasehat DPD DKI Pendeta Yance Abraham Sanger, Kabid Hukum Pendeta Esron Panggabean, di tempat, dengan hormat. Dengan surat ini diberitahukan bahwa 1. DPD DKI 2. DPC Bogor 3. DPC Depok 4. DPC Bekasi berdasarkan ADART Sinode CMC Pasal 6 Hak Kewajiban Ayat 4, anggota gereja dapat membentuk kelompok anggota misalnya Persekutuan Anak-anak Sekolah Minggu, Persatuan Kaum Muda, Persatuan Kaum Ibu, Persatuan Kaum Bapak dan lain-lain yang dapat mengadakan persekutuan tingkat daerah maupun pusat guna kemajuan badan persekutuan. Pasal 10 Pembagian tugas pengurus Job Description. Poin G Ketua 2 Pasal 3 mengadakan fellowship pembinaan secara periodik kepada para pejabat gereja PDP pengerja, PDM, PDT, evangelis yang sedang bermasalah di lingkungan CMC. Berdasarkan kedua pasal ADART Sinode CMC maka kami mengundang 1. Pria dan wanita lajang 2. Janda 3. Duda, untuk mendapatkan pembinaan atau solusi, jalan keluar atas masalah kehidupan yang sedang dihadapinya akan diberikan solusi sesuai standar Alkitab. Waktu, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Jam, 11.00 sampai 14.00. Tempat, Mall Taman Palem. Jalan, Kamal Raya nomor 13 Jakarta Barat Ground Floor Auditorium Sion Ministry. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami. Referen Dr. Gunadi Gunawan MTH, Ketum Sinode CMC. Mari daftarkan nama saudara untuk hadir pada acara di atas. 1. Referen Dr. Gunadi Gunawan 2. Pendeta Samuel Liwu 3. Pendeta Fauzan Zega 4. Pendeta Yance Abraham Sanger 5. Pendeta Esron Panggabean 6. Pendeta Grace Tobing 7. Pendeta Sharon Panggabean 8. Pendeta Nuryadi Evalin 9. Pendeta Lestari Puspa Dewi 10. Pendeta Telviwati Wijaya 11. Pendeta Sartina Panggabean 12. 13. 14. Selanjutnya isi sendiri nama saudara. Mohon konfirmasi hadir di WhatsApp nomor handphone 0852 8045 2823. Sekretariat Ketua Umum Sinode GPK CMC.